Nah berikutnya pemirsa, kalau ngomongin soal Reza Rahadian, kemampuannya sebagai aktor itu ya nggak usah diraguin lagi lah ya. Udah banyak nih film-film yang kita saksikan. Tapi nggak cuman jadi aktor pemirsa. Debut Reza Rahadian sebagai sutradara lewat film Pangku. Wah ini ternyata juga sukses besar bahkan sampai skalanya tuh internasional. Jadi nggak tanggung-tanggung nih 4 piala sekaligus disabet dalam Busan International Film Festival. Tentunya Showbiz punya kesempatan nih untuk ngobrol seru bareng Reza Rahadian bersama dengan para cast-nya. Ini dia. Pemirsa Showbiz, kali ini di segmen ini saya akan membawakan sesuatu yang keren. Jadi mereka ini ya selain filmnya emang udah keren nih tayang di bioskop, tapi ternyata sebelum itu juga sudah meraih banyak sekali prestasi tingkat internasional di Busan International Film Festival 2025. Penghargaan pun banyak, jadi nggak cuma satu, tapi 4. Saya akan perkenalkan satu-satu di sini. Semua udah pada tahu lah. Ada Reza Rahadian di sini. Halo Mas Reza. Ada juga Kak Claresta. Halo Kak Claresta. Halo. Kabar baik? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada juga Reza Candika. Halo Kak. Hai. Reza Candika. Aku di sini mau audisi ya. Oh, jadi audisi apa tuh podcaster ya? juga di Metro TV. Jangan dong. Jangan dong. Oh, nggak boleh. Jangan. Masa kita tukeran tempat duduk. Siapa tahu lagi butuh tandeman. Bercanda ya Pak Bos ya. Iya, diseriusin. Ya, cara indis ekonomi ya. Takut banget ya. Aduh itu relate banget lagi sama Pangku. Nah itu dia. Ya. Nah itu dia. Makanya kita mau ngomong ini. Ini kan film ini udah dapat penghargaan baik banget. Judulnya Pangku. Nah sekarang dapat prestasi. Prestasinya tuh apa aja sih? 4 yang didapetin di Busan kemarin tuh? Kalau namanya salah satunya Vipreci Award gitu ya. Jadi Vipreci itu adalah seperti asosiasi para kritikus film. Jadi cukup prestisius dan penting sebagai penghargaan itu gitu. Kemudian ada KB Vision, itu Audience Award. Jadi mereka punya ballot system untuk vote film-film yang mereka rasa ini film favorit kita di section ini di Busan gitu. Nah kami juga mendapatkan itu. Salah satunya lagi ada Bishak International Film Festival. Jadi itu ada International Film Festival yang contribute di Busan untuk memberikan award pada film yang mereka pilih. Nah, Pangku mendapatkan itu juga, namanya Central Asia Awards. Terakhir adalah Face of the Future. Ini sebenarnya recognition kepada filmmakernya, directornya lah gitu, sebagai Face of the Future. Jadi dan Sartika ya, dapat Asia apa? Asia Stars ya, Asia Stars Award namanya. Itu masih part of Busan International Film Festival. Masih dalam rangkaian yang sama. Nah ini Kak Reza kan jadi sutradaranya di sini. Tapi sebelum ngomongin soal sutradaranya, saya mau ke Kak Clarestanya dulu deh. As a orang yang ada di main character-nya gitu ya kan, terus dapat penghargaan di Busana, yes, tapi kemudian di sini memerankan sosok ini tuh kayak gimana, kesan-kesannya, terus kemudian ternyata peran dimainkan sukses, filmnya juga sukses di festival internasional. So apa kesannya Kak? Sebenarnya dari awal aku ditawarin, aku udah tahu ini tidak akan menjadi project yang mudah, baik dari karakternya sendiri maupun project secara keseluruhan. Karena satu, memang dari background karakter yang disampaikan, Sartika ini memiliki background karakter yang kompleks sekali, dan apa yang dialami juga sangat kompleks. Ditambah di film ini adalah film pertama aku leading dan juga film drama pertama aku. Ditambah co-actornya senior semua, ada Ibu Christine, Mas Fedi dan semua, dan ini adalah film pertama Kak Reza sebagai director. Nah itu dia. Yang aku tahu banget pasti Kak Reza, aku tahu Kak Reza adalah seorang yang selalu memberikan 100%. Apalagi ini adalah sebagai debutnya dia sebagai director, bukan 100 lagi tapi 1000 bahkan lebih. Tapi setelah dijalani aku sangat bersyukur karena banyak banget yang aku dapetin dari project ini. Jadi ini all out banget. Galak gak sih kalau lagi di set? Jujur-jujuran aja. Jujur. Jujur. Jujur iya. Aku tahu karena Kak Reza sangat care dengan projectnya, dengan per scene-nya, per karakternya juga, dan Kak Reza tahu apa yang Kak Reza mau. Dan Kak Reza bisa mendirect bukan hanya
the whole filmnya, bukan cuma the whole scene, tapi per karakter tuh Kak Reza detail sekali. Karakter Sartika ini sangat kompleks, apa yang dialami sangat bisa dibilang Kak Reza tidak pernah mengalami yang Sartika alami ini gitu. Tapi Kak Reza memperbolehkan aku untuk ikut reki, jadi aku bisa ngobrol langsung dengan orang-orang di Pantura, jadi lebih tahu perspektif mereka seperti apa. Dan memang adegan-adegan seperti di Pangku dan lain-lain, Kak Reza make sure Kak Reza kamu nyaman gak jika aktornya ini. Gitu. Dan makanya itu masih ada ya fenomenanya kayak gitu ya sampai sekarang ya? Masih ada gitu ya? masih. Jadi kami kan syuting di real location ya, bukan build set. Ya. Jadi ya di existing lokasi yang ada, bertemu dengan mereka-mereka yang bekerja secara langsung, dan kehidupan secara geografis di film ini itu ada di dalam lingkungan yang kurang lebih berdekatan. Jadi biar makin real, makin dekat juga dengan fenomena sosial yang ada nyata gitu ya. Sekarang dari cast Sartika ke cast berikutnya. Halo Kakak Iya, Reza. halo. Halo teman-teman. Yang ditumbuhin sama Reza Rahadian. Halo, apa kabarnya? Sehat? Semangat sekali ya. Oh, iya. lesu semuanya. Semangat dong. Biar lebih semangat lagi. Sebelum ngomongin cast-nya itu kemarin viral kan foto yang memangku ya. Memangku seorang Reza Radian gitu ya. Iya. Iya, itu buat apa sih iya sebenarnya? ya. Itu beneran tuh ya, bukan edit-editan AI itu enggak. Nah, jadi Enggak ya, bener emang ya? ada orang waktu itu nanya kayak, "Kak, promnya apa?" gitu kan. Karena suka kayak dipikirnya AI gitu. Iya kan? Terus ya gue bilang aja Reza Pangku Reza Organik alias kita tuh waktu itu lagi reading. Terus gue kan emang suka iseng aja gitu ya. Terus kayak kenapa film lu Pangku? Jadi lu gue Pangku. Tapi Pangkunya di sini gitu. Dia tinggi banget kan? Kok dia berdiri? Tiba-tiba dia berdiri. Benar. Nah, tapi peran lo tuh di Pangku tuh apa dan apa nih impresi lo soal peran lo ini di film ini? Sebenarnya justru peran yang ditawarkan adalah peran yang orang mungkin nggak nyangka. Oh, Reza lu tuh bisa ya, jadi orang yang seperti itu gitu. Jadi sangat kontradiktif banget sama brandingan gue di mata manusia gitu. Banyak unexpected gitu ya. Tadi kalau kita ngeliat teaser kan juga ada apa namanya Bu Christine Hakim juga ada main di situ dengan totalitas. Siapa yang nggak tahu Christine Hakim ya. Terus when you find out kalau ini dapat penghargaan kayak gini, apa reaksi orang-orang yang ada di sekitar kayak misalnya Bu Christine Hakim, orang-orang semuanya itu kayak gimana tuh Kak? Mungkin kalau yang lain, kalau yang terlibat secara langsung tentu bersyukur dan memberikan optimisme pada perjalanan film ini. Tapi yang saya suka adalah ketika ibu saya bilang, selamat, mama bangga, tapi ini boleh kamu rayakan, boleh dinikmati, jangan lama-lama. Kenapa ngomong kayak gitu? Karena euforia itu kan sesuatu yang menyenangkan ya. Tapi we don't need to stay too long for that gitu. Karena waktunya berjalan, perjalanan Pangku adalah perjalanan menemukan penontonnya. Keep it grounded aja sih. Jangan sampai ini jadikan semangat boleh, tapi jangan terlalu over glorifying juga gitu. Karena menyinggung soal ibu, saya jadi keingetan nih Kak Reza, karena kan memang terinspirasinya juga untuk mama juga ya. Iya. Ini kan salah satu bentuk surat cinta yang kami buat untuk sebenarnya mungkin bisa menjadi untuk ibu-ibu kami semua yang terlibat di film ini gitu ya. Tapi secara khusus tentu saya membuat ini untuk sebagai bentuk surat cinta atas pengorbanan dan perjalanan hidup ibu saya sebagai anak yang tumbuh besar dibesarkan oleh orang tua tunggal gitu, single mother gitu. So it's my love letter. Surat cinta yang mudah-mudahan bisa sampai kepada para perempuan-perempuan di luar sana yang harus juggling antara menjadi ibu rumah tangga atau menjadi seorang pekerja dan mengerjakan dua-duanya. Ibu rumah tangga iya, mengurus anak iya, tapi bekerja juga iya. Itu kan pekerjaan yang luar biasa berat. Jadi lebih nyaman jadi sutradara apa jadi aktor nih ke depannya? Jadi diri sendiri sih ya. Itu mah pasti. Itu mah pasti. Balik lagi ke film dan juga perannya. Balik lagi ke Claresta, ngomongin ini ternyata as your debut as a drama kan, di genre drama, terus langsung dapat penghargaan kayak gini. Penilaiannya itu apa sih sebenarnya kalau untuk mendapatkan penghargaan yang kamu dapat itu? Kenapa bisa mendapatkan itu semua ya? Karena kita kerja sama semua tim cast Mungkin Pangku. aku bantu nambahin kali ya. Penghargaan itu karena aku ada di tahun sebelumnya.
Jadi penghargaan Rising Star Awards itu sebenarnya adalah penghargaan yang diberikan untuk selain wajah baru atas sebuah performa yang muncul di dalam film-film yang diputar di Busan. Sehingga ketika mereka menentukan Claresta menjadi The Rising Star, mendapatkan Rising Star Award itu atas kerja kerasnya dan penampilannya di sebuah film, karyanya intinya. It's a pride moment kan artinya untuk aktor-aktor Indonesia gitu ya. Sebenarnya paling bangga direkturnya sih. Itu dia tuh. Ya mau ngomong apa kira-kira? Kenapa direkturnya bangga? Karena itu kayak sebagai kakak. Sebagai kakak, saya merasa kayak nih ada kayak atau bapak gitu ke anak yang wah anak gua nih menang gitu. Ya. Bangganya tuh kayak gitu. Ya, jadi lebih nyaman jadi sutradara apa jadi aktor nih ke depannya? Ya jadi diri sendiri sih ya. Itu mah pasti. ya. Itu mah pasti. Nyaman lagi jadi direktur? Nyaman. Nyaman. Jadi keluar dari Tapi zona kan nyaman beruntung sebagai sebagai director ada di industri yang memungkinkan aku juggling di antara keduanya. Gitu. Jadi nggak harus milih gitu. Oke. Kan bisa lagi direct terus main sambil-sambil lah gitu. Iya. Oke, tapi masing-masing deh terakhir mungkin dari Reza dulu. Reza, pesannya nih buat orang yang kira-kira nonton film itu, mereka tuh bisa dapetin apa ketika nonton lo pada tuh main di film ini? Di film ini yang Reza dan Clara suka kasih tahu ke kita bahwa untuk memiliki pilihan itu kan privilege ya. Jadi untuk teman-teman yang nanti nonton gitu dan merasa gila ini gue banget, semoga apapun yang lagi dirasain yang sebenarnya rasanya tuh kurang enak nggak ngalangin lo untuk tetap jadi orang baik. Kalau dari Claresta apa nih? Kalau dari filmnya ini kan as simple as perjuangan untuk tetap hidup. Dan memang spesifik cerita Pangku ini di area marginal. Tapi ternyata ketika ditonton bukan cuma di Indonesia, ketika di Korea pun relate ke orang-orang. Karena sebenarnya semua orang di hidup ini punya struggle-nya masing-masing dan punya perjuangannya masing-masing. Jadi aku sih berharap ketika orang menonton film Pangku ini bisa merasakan ya cerita ini tentang kita sebenarnya. Reflection ya. Kalau Reza as a director apa pilihannya? Mungkin bahwa in this economy film ini adalah film yang mudah-mudahan bisa membuat orang banyak relate sama filmnya karena secara konteks tahun, kondisi ekonomi dalam film ini dan lain-lain yang menjadi latar belakang itu pretty much not completely the same ya, tapi resonate rasa itu dan bahwa pada akhirnya setiap perjuangan itu punya nilai kok, even untuk bertahan hidup. Itu layak untuk diapresiasi. Wow, kita kasih tepuk tangan dong buat mereka. Sekarang untuk menutup segmen ini kita mau ada random question itu aja. Satu-satu dari Reza Candika. Memangku apa dipangku? Memangku lah, gue mah tahu diri, coy. Kalau gue minta dipangku kayak memangku ya. Daripada retak kan tulang orang. Iya, ini definisi memangku beneran berarti ya. Karena kan banyak orang ada memangku kepentingan gitu-gitu loh. Nah, gitu loh. Memangku kepentingan tapi tidak bisa memberikan yang terbaik juga ada. Saya pamit undur diri. Tuh, dia yang buat abis itu dibuang body. Ya. Tapi memangku ya berarti ya. Memangku aja. Memangku tanggung jawab ya kan. Iya benar dah. Kan? Iya dong. Kalau Claresta memangku dipangku. Memangku. Ya. Alasannya? Karena ketika kita memangku, kita yang in charge untuk bertanggung jawab atas apa yang dipangku. Sama value-nya responsibility, tanggung jawab. Kak Reza, memangku dipangku. Memangku lah. Memangku ya. Karena dalam film ini sebenarnya kata pangku itu artinya multitafsir. Ada memangku yang tadi kepentingan, ada yang dipangku, ada yang sengaja membantu untuk mematikan orang lain. Gitu. Saya rasa kita move ke pertanyaan berikutnya ya. Parah nggak direspon. Parah. Reza Candika. Ya, pilih filmnya laku di dalam negeri tapi nggak dapat penghargaan internasional atau dapat penghargaan internasional tapi filmnya nggak laku. Nanya ke gue. Iya. Ya gimana? Lo kan part of the cast gitu loh. Laku deh. Laku di dalam negeri. Laku dalam negeri. Tapi nggak dapat penghargaan internasional. Nggak apa-apa. Karena menurut gue gitu. Karya sebagus ini, iya diapresiasinya sama negara sendiri lah. Wah. Lah iyalah. Claresta, jadi pilih filmnya melesat di ajang internasional tapi dalam negeri nggak laku atau sebaliknya?
Aku sama dengan Kak Reza. Gitu ya, Tapi, lebih baik lagu di dalam ya. Aku sangat setuju dengan apa yang disampaikan sama Kak Reza. Dan aku mau menambahkan ketika kemarin filmnya diputar di Busan di Korea, ternyata film itu sangat relate untuk mereka juga. Aku berharap untuk orang yang tidak tinggal di Indonesia aja bisa relate, apalagi ketika ini ditonton oleh orang dari Indonesia sendiri. Nah, kalau Kak Reza gimana Tentu jadinya? harapannya ditonton di negeri sendiri sebanyak-banyaknya. Gitu ya. Iya, karena biar bagaimanapun kami yang membuat film ini kan tentu tidak membuat filmnya untuk diri sendiri, tapi untuk penonton bisa menikmati film ini. Jadi pada akhirnya untuk bisa membuat film lagi, ya film ini semoga ditonton sama teman-teman semua. Amin. Semoga ya. Nanti kita nonton bareng semua, setuju ya? Let's go. Mantap kalau begitu. Informasi yang masih mantap-mantap lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami pemirsa di Showbiz. Thank you. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.